selamat masuk. Ini silakan duduk ya, senyamannya kalian. Ini bebas ibu duduknya ya, silakan duduk bebas senyamannya kalian ya. Bagaimana duduknya? Apakah sudah nyaman? Sudah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya untuk kalian karena telah hadir dalam sesi konseling kelompok pada hari ini ya. Ini yang kemarin menghubungi saya, apa benar? Iya. Ini kalian dari jurusan apa nih? Apa semuanya kebetulan saya pembimbingan dan konsilian. Jadi sama ya, semesternya juga sama 5 ya kemarin. Satu kelas juga. Karena kemarin hanya satu orang yang menghubungi saya. Benar seperti itu. Iya, Ibu. Oke, baik. Kalian tadi sebelum datang ke sini ngapain nih? Ada kelas itu kebetulan. Kelas apa nih, Mbak? Kelas itu Ibu BK ABK itu Ibu untuk anak berkebutuhan khusus. Berarti ini satu kelas semua ya? Iya, baik. Oke, baik nih. Kegiatannya Mbak akhir-akhir ini ngapain nih? Ini kasih Ibu, soalnya habis ini UTS. UTS. Saya diselingi sama organisasi Ibu. Jadi ada yang organisasi dan juga belajar untuk UTS ya? Iya. Baik. Karena kita akan berkenalan mulai dari satu persatu ya untuk menyebutkan Mbak di sini menyebutkan perkenalkan nama lengkap, nama dan juga nama panggilan dan juga asalnya dari mana dan juga keunikan dari Mbak di sini itu apa gitu ya. Mulai dengan Mbak ini. Baik, perkenalkan nama saya Sinta Mutafia. Saya berasal dari Turen dan keunikan saya itu saya suka makan es krim vanila atau saus. Kita kasih. Jadi ini namanya Mbak Sinta, asalnya dari Turen dan keunikannya makan es krim dengan kecap asin ya. Lalu dengan Mbaknya ini nama saya tidak salah satu Jayanti, biasanya dipanggil Ibu, asalnya dari Malang. Untuk keunikan saya sih segala macam sesuatu makanan entah minuman itu yang nggak sama matcha sih Bu, karena kebanyakan orang kan tidak suka sama matcha gitu. Ini namanya Mbak Firda, terus asalnya dari Malang, terus kesukaannya minum yang segala macam jenis macam gitu ya. Lalu dengan Mbaknya yang sebelahnya, perkenalkan Ibu, saya Wiliana. Biasanya teman-teman saya Wili. Saya asalnya dari Kabupaten Probolinggo, tepatnya di Paliton. Terus keunikan saya itu bisa berbagai macam olahraga, tapi saya nggak masuk olahraga kayak gitu. Oke, baik. Jadi namanya Mbak Wildi, dari asalnya dari Kabupaten Probolinggo, bisa semua olahraga. Namun ini jurusan apa? Nggak masuk dalam jurusan olahraga gitu ya Mbak. Ya. Lalu yang sebelahnya itu Mbak. Perkenalkan, saya Yusuf Bulan, biasa dipanggil Yusi. Asal saya dari Sumatera Utara. Keunikan saya itu saya di sini satu-satunya orang Batak di ruangan ini. Oh, jadi namanya Mbak Yesi, asalnya dari Sumatera Utara ya. Terus keunikannya orang Batak sendiri ya. Ini Sumatera Utara yang mana Mbak? Sebelah Tapanuli Utara, Tapanuli Utara ya. Oke, baik. Karena di sini semua sudah memperkenalkan diri dan menyebutkan keunikan, saya harap itu bisa kalian bisa mendekatkan diri dengan teman-teman yang ada di sini. Dan saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Fetina Endasari. Mbak di sini bisa memanggil saya dengan Kak ataupun Mbak Fetina ya, karena saya rasa umur saya sedikit mendekati ya dengan kalian-kalian ini ya, gitu. Oke, baik. Karena kalian tadi sudah
menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai peran saya di sini sebagai apa gitu, dan kalian di sini itu sebagai apa. Jadi peran saya di sini itu sebagai pemimpin kelompok atau konselor yang akan sebagai fasilitator yang akan menangani konseling kelompok pada hari ini, dan kalian ini sebagai konselor yang akan menceritakan permasalahan kalian di sini gitu, dan juga nanti pastinya akan mengungkapkan permasalahan kalian juga gitu. Baik, saya tanya, apakah di sini kalian semua sudah pernah konseling? Pernah Ibu, tapi cuma praktek kelas yang Jadi masih pernah di praktek gitu ya? Iya. Baik, apakah ada yang bisa menjelaskan apa itu konseling kelompok? Karena ini kan konseling kelompok ya. Iya. Ya, silakan Mbak Sinta. Konseling kelompok itu menyelesaikan masalah dalam kelompok itu, tapi masalahnya itu belum tentu sama. Jadi setiap pertemuan itu selesai kalau di materi itu bisa satu, tapi bisa beberapa masalah juga jika permasalahan itu sama. Nanti dibantu oleh seorang konselor seperti itu. Baik, jadi konseling kelompok ini nantinya kita akan secara bersama-sama untuk memecahkan permasalahan ya. Dan nanti kalian aktif dalam konseling kelompok ini untuk menanggapi permasalahan-permasalahan. Jadi di konseling konseling kelompok ini mempunyai asas-asas yang penting kalian ketahui. Jadi yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi di konseling ini tuh hanya kita di sini yang mengetahui ya. Terus ada juga asas kesukarelaaan. Asas kesukarelaaan ini saya harap kalian terus datang ke konseling kelompok ini tanpa adanya paksaan dari pihak ketiga gitu ya. Apakah di sini sukarela semuanya? Sukarela. Baik, karena di sini semua sukarela. Dan juga yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Jadi saya harap di sini itu lebih terbuka lagi agar nanti jalannya konseling ini lebih jelas juga untuk memecahkan dan menemukan solusi gitu ya. Karena di konseling kelompok ini kita akan berfokus pada solusi ya. Yang pertama dalam konseling ini kita akan menetapkan tujuan, lalu kita akan melaksanakan mencari solusi tersebut dan juga pengaturan begitu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk waktu konselingnya berapa menit? Baik, jadi karena tergantung dengan kesepakatan ini kita nantinya yang akan dibahas itu satu konseling atau permasalahannya semua yang sama gitu ya. Kalau misalnya nanti satu konseling nanti kita akan membuat untuk jadwal selanjutnya gitu. Jika sama kita akan tetap membuat jadwal selanjutnya gitu ya. Baik, mana apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, pastinya di sini semuanya memiliki permasalahan ya. Coba kalian ceritakan sedikit permasalahan dari kalian ini, mulai dari Mbak Desi dulu. Saya sering menunda-nunda ngerjain tugas. Maaf sebelumnya saya izin membawa catatan ya. Baik, jadi Mbak Desi ini sering menunda-nunda tugas gitu ya. Menunda tugasnya itu seperti apa? Misal saya punya tugas 2, meskipun tahu saya deadline-nya itu udah dekat, saya tetap nggak mengerjain. Jadi efeknya berubah, atau mungkin saya ngerjainnya lewat deadline gitu. Jadi menunda tugasnya itu seperti kayak mempunyai tugas 2 lalu mengerjakan secara mepet-mepet gitu ya Mbak. Oke, baik. Lalu Mbaknya yang ini? Saya ini juga, saya tuh kan saya ikut organisasi sekarang. Terus saya tuh
belum bisa ngatur waktunya antara kayak organisasi dan kuliah. Kadang saya tuh lebih mementingkan organisasi saya daripada kuliah saya. Jadi pas waktu perkuliahan itu kan karena saya sudah ikut organisasi nih, udah rapat sampai malam kayak gitu. Nah, pas waktu kuliah tuh saya capek, kadang saya tidur, terus kadang saya juga nggak masuk kuliah karena ya itu saya sudah kelelahan sama organisasinya saya gitu. Jadi Mbak Wildi ini masih kesulitan untuk mengatur waktunya antara organisasi dengan berkuliah sehingga menyebabkan Mbak Wildi ini kelelahan gitu ya. Ya benar itu. Baik, apakah ada hal lain Mbak? Udah Baik, selanjutnya Mbak Firda, selain itu masalah yang sedang saya hadapi saat ini, rata-rata ini sih Bu, kayak saya kurang percaya diri sama diri saya sendiri terhadap kayak kemampuan saya, berhubung saya juga sekarang kan semester 5 ya itu kayak ngerasa saya bisa nggak ya sampai lulus kayak gitu. Jadi lebih kayak ke insecure aja sih Bu. Baik. Jadi Mbak Firda ini merasa kurang percaya diri ya di semester 5 ini ya, betul begitu ya. Untuk selanjutnya Mbak Sinta. Kalau saya itu kebetulan saya itu sulit banget ya dengan manajemen uang. Jadi itu saya kesannya itu boros banget gitu ibu keuangan. Jadi Mbak Sinta ini sulit untuk memanajemen keuangan ya, Iya. jadinya boros gitu ya. Boros banget itu. Borosnya seperti apa Mbak? Saya suka membeli barang-barang lucu, terus baju, terus hal-hal yang nggak perlu saya beli dalam artian itu bukan kebutuhan, namun itu keinginan itu saya beli aja gitu loh ibu, saya tanpa mempertimbangkan hal-hal lain. Jadi Mbak Sinta ini ketika melihat barang-barang lucu itu langsung untuk membeli tanpa berpikir. Iya ibu. Baik, karena kalian di sini semua sudah menceritakan sedikit permasalahannya. Nah, menurut kalian nih siapa permasalahan dari kalian ini yang lebih urgent atau dibahas dari sesi konseling kelompok pada hari ini? Menurut saya Sinta sih ibu. Baik, jadi bagaimana Mbak Sinta, apakah setuju? Iya ibu, tidak apa-apa, perasaan saya juga aja yang dibahas dalam proses konseling nanti. Baik, karena ini permasalahannya Mbak Sinta ya. Baik, apa sih tujuan Mbak Sinta untuk datang dari di sesi konseling kelompok pada hari ini? Jadi tujuan saya datang pada konseling kelompok hari ini itu ibu, saya ingin menghilangkan atau mencari solusi buat sifat-sifat buruk saya yang tidak bisa manajemen uang dengan baik atau dikatakan boros itu bisa teratasi sedikit demi sedikit gitu ibu. Apalagi juga bisa menabung sih ibu gitu kan. Jadi tujuannya Mbak Sinta ini untuk mengurangi pemborosan dan juga ingin menabung begitu ya. Oke, baik. Saya minta Mbak Sinta di sini tuh membayangkan ya ketika Mbak Sinta di malam hari, ketika Mbak Sinta itu tidur nyenyak, lalu apa yang menjadi tujuan Mbak Sinta seperti tadi itu tidak ingin pemborosan lagi dan tidak kesulitan mengatur keuangan dan bisa menabung, itu bisa terlaksanakan di pagi hari ketika Mbak Sinta itu bangun. Lalu bagaimana Mbak? Apa penanda yang pertama? Mungkin menurut saya penanda yang pertama itu saya bisa menabung sih ibu. Jadi untuk penanda pertama itu Mbak Sinta bisa menabung ya. Iya. Dari penanda itu karena Mbak Sinta bisa menabung, lalu apakah siapakah orang pertama yang mengetahui hal tersebut? Kalau yang mengetahui Pertama kali saya bisa menabung itu mungkin teman-teman yang dekat saya itu yang sering keluar sama saya.
Jadi yang pertama mengetahui ini teman-teman Mbak Sinta ya, yang sering keluar sama Mbak Sinta gitu ya. Lalu bagaimana reaksi dari teman-temannya Mbak Sinta ini? Pastinya mereka shock ya ibu ya, soalnya kan biasanya saya itu impulsif kayaknya ya Bu. Ketika ada barang lucu langsung saya beli gitu ibu. Ketika saya bisa menahan, saya akhirnya bisa menabung ibu, dan mereka shock, akhirnya saya bisa menabung juga. Karena reaksi teman-temannya Mbak Sinta itu shock, dan gimana reaksi Mbak Sinta sendiri ketika mengetahui reaksi teman-temannya Mbak Sinta? Saya pastinya bahagia ya Bu, karena teman saya shock, dan teman saya itu bisa mengakui bahwa saya itu bisa menabung seperti itu. Baik. Jadi Mbak Sinta itu bangga ya pastinya ya. Oke, baik. Dari teman-teman di sini apakah ada yang ingin bertanya ataupun untuk menanggapi dari penandanya Mbak Sinta? Kalau saya tuh nggak pernah kayak impulsif buying, tapi saya tuh lebih ke jajanan sih, kayak terlalu sering jajan kayak gitu. Jadi Mbak Wilty ini permasalahannya karena sering jajan ya, impulsif ini ya. Dan apakah ada sama? Ada itu sama. Sama. Lalu Mbak Wilty mungkin ini biasanya yang Mbak Sinta terus itu membeli apa Mbak Sinta? Membeli baju sih. Untuk membeli bajunya itu dalam kurun waktu berapa Mbak? Seminggu atau sebulan? Sebulan. Tergantung sih Bu, kalau ada acara berarti ya saya tuh sering beli baju, tapi kalau nggak ada acara mungkin sebulan sekali, 2 minggu sekali. Jadi Mbak Sinta ini belinya kalau mau ada acara itu beli baju ya. Oke, baik. Apakah ada penanda selain yang pertama tadi Mbak Sinta menjadi bisa menabung? Apakah ada penanda lain Mbak? Ada Bu, saya menolak ajakan teman untuk keluar juga, itu bisa menjadi penanda sih Bu, bahwa saya bisa mencapai tujuan saya itu. Oke, baik. Jadi yang kedua ini Mbak Sinta itu menolak ajakan teman ya. Lalu bagaimana reaksi teman-teman Mbak Sinta ketika Mbak Sinta itu menolak ajakan teman-teman Mbak Sinta untuk keluar gitu? Pastinya teman-teman saya kaget Ibu, karena biasanya kita itu keluar itu hampir tiap hari, kok tiba-tiba ini nggak mau keluar, ada apa, pasti ditanya-tanyain sih Bu. Tapi yang mengetahui pertama itu teman-temannya Mbak Sinta ya. Dan itu kaget ya. Iya. Dan reaksi Mbak Sinta sendiri bagaimana? Saya pun juga kaget Ibu, soalnya saya bisa menolak Ibu ternyata, dan reaksi saya ketika melihat teman-teman saya kaget ya, saya bilang saya mau menabung, jadi nggak mau keluar dulu gitu. Baik, jadi reaksinya Mbak Sinta ini juga kaget karena itu ya Mbak Sinta sudah juga menghindari untuk juga itu ya ketemu dengan teman-teman yang karena sudah ada niat dalam diri Mbak Sinta karena ini menabung hobi ya. Baik, bagaimana dari teman-teman di sini? Apakah ada yang ingin menanggapi atau juga ingin bertanya? Mungkin budget yang dikeluarkan Mbak Sinta ketika keluar bersama temannya itu berapa, sehingga Mbak Sinta juga ternyata saya juga bisa nih menolak buat tidak keluar dengan ajakan teman Mbak Sinta. Kalau budgetnya saya nggak bisa membicarakan ya Ibu ya, karena takutnya nanti ada kayak gimana gitu Ibu. Tapi dengan saya mengurangi keluar sehari itu cukup lah Ibu buat nabung saya lumayan gitu. Jadi budgetnya itu Mbak Sinta nggak bisa itu ya kasih tahu karena itu adalah hal privasi mungkin ya. Dan juga untuk budgetnya itu mungkin dari uang sehari-harinya Mbak Sinta gitu. Baik, apakah ada lain yang di sini yang ingin menanggapi atau gimana? Silakan Mbak Desi. Kalau misalnya Mbak Sinta keluar sama teman-teman,
ngopi sih Mbak, maaf ya. Ngopi gitu loh. Ya ngopi terus makan, terus kadang kalau seumpama ya itu emang kegiatannya itu benar-benar dari siang gitu ya, habis ngopi terus makan, terus kadang itu kita itu bingung mau kemana, terus ada yang ngajak main game, terus ada yang ngajak karaoke dan lain-lain seperti itu. Jadi itu habis ngopi terus makan terus ada juga kalau misalnya mau karaoke ataupun main ke tempat lainnya gitu ya Mbak ya. Oke, kayak itu kira-kira nongkrongnya itu setiap hari ataupun hari-hari tertentu nih. Kalau kalau teman-teman muridnya tiap hari ya tiap hari, kalau enggak kalau sama-sama ada acara itu yang enggak tiap hari juga itu, tapi seringnya itu tiap hari. Jadi tergantung ya Mbak ya, tapi seringnya itu setiap hari. Iya itu seperti itu. Baik, karena Mbak Sinta sudah menyebutkan dua penanda, apakah ada penanda lain selain Mbak Sinta ini menjadi bisa menabung dan juga bisa menolak ajakan teman untuk pergi nongkrong ataupun main? Apakah ada penanda lainnya Mbak Sinta? Ada itu. Saya bisa mencatat pengeluaran harian sih itu. Jadi Mbak Sinta ini bisa mencatat pengeluaran harian Mbak Sinta ya. Ya. Ketika Mbak Sinta ini sudah bisa mencatat pengeluaran hariannya Mbak Sinta ini, siapa sih orang pertama yang mengetahui hal tersebut? Pastinya diri saya sendiri itu. Bagaimana reaksi dari diri Mbak Sinta sendiri? Reaksi saya pastinya senang ya ibu, ternyata kalau dicatat itu pengeluaran itu nggak membludak itu loh ibu, langsung buat jajan segini, buat anu segini untuk hari ini, jadi sesuai budget itu aja, nggak lebih dan nggak kurang juga. Karena senang karena juga bisa mencatat ya Mbak ya, karena bisa mengira-ngira ini buat budget yang main ataupun buat apa Ya. Dari teman-teman di sini bagaimana nih, apakah ada yang ingin menanggapi? Nah, Mbak Sinta itu kan mencatat yang Mbak Sinta, nah itu setiap Mbak Sinta habis beli barang atau kayak direkap Nunggu 1 minggu sekali. Enggak, jadi saya kalau mencatat tiap hari itu saya bangun tidur kalau ada waktu senggang itu langsung nyatat buat makan segini, buat kalau seumpama opsi ada ngopi segini, kalau nggak ada ya berarti uang itu maksudnya ke tabungan seperti itu. Jadi mencatat kalau itu ya, kalau ada yang apa namanya, kelebihan bisa dimasukkan dia itu buku tabungannya. Baik, karena Mbak Sinta tadi sudah menyebutkan penanda yang pertama itu menjadi tidak bolos lagi dan bisa menabung, dan juga yang kedua itu menolak ajakan teman untuk pergi nongkrong ataupun bermain. Yang ketiga itu Mbak Sinta sudah bisa mencatat pengeluaran ya dari Mbak Sinta. Dari ketiga penanda tersebut, apakah sebelumnya Mbak Sinta itu sudah mengalami penanda tersebut? Kebetulan tiga-tiganya itu sudah terjadi di dunia nyata sih. Yang tiga ya, yang pertama itu Mbak Sinta itu yang pertama menjadi bisa nabung ya, itu kapan Mbak? Terakhir kali saya nabung sepertinya 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Iya. Nah itu pas Mbak Sinta itu kenapa? Pada waktu itu ada kelebihan, bukan kelebihan sih, sisaan dari uang bulanan. Jadi saya nabung. Jadi nggak awal banget niat nabung itu enggak. Baik. Jadi 1 bulan lalu itu Mbak Sinta sudah pernah mengalami hal tersebut, namun Mbak Sinta itu bisa dengan kelebihan uang itu ya. Iya. Baik. Dari teman-teman di sini, apakah ada yang pernah mengalami hal tersebut? Silakan Mbak Sinta. pernah sih ibu ya, kalau kayak mungkin seperti Mbak Sinta juga kelebihan
kelebihan dari uang sakunya gitu bisa ditabung, dan juga mungkin karena pengeluaran sebelumnya nggak terlalu banyak jadi memang ada sisa terus ditabung gitu sih Bu. Jadi ditabung ya sisanya ya. Oke. Apakah lain ada yang Pernah mengalami sama? Saya tidak pernah gitu, saya pernah nabung itu sampai lumayan lah nabungnya itu juga dari sisa-sisa saya, sisa-sisa saya untuk ya, mengurangi kebutuhan saya setiap hari makan apa dalam benar-benar dicatat sekian kayak gitu. Jadi Mbak Widi ini mencatat juga kelebihan dari uang jajannya Mbak Widi ya gitu. Apakah ada lagi? Kalau saya nggak pernah ya Bu, karena uang saya kepake semua. Biasanya Meskipun saya udah mencatat pengeluaran, tapi selalu ada aja hal-hal darurat yang harus mengeluarkan uang. Oke, baik Mbak Sinta. Kan Mbak Sinta itu sudah pernah ya sebulan lalu, dan itu pun kelebihan uang bulanan gitu ya. Mbak Sinta tadi sudah ya di untuk penanda satu yang Mbak Sinta tadi bisa menabung. Lalu yang kedua ini apakah Mbak Sinta pernah mengalami yang menolak ajakan untuk bermain atau menolak? Kebetulan dia sih ibu saya juga ada pernah terjadi di diri saya juga sering menolak ya ajakan teman-teman terus menolak ajakan. pernah mengalami ya dari ketiga penanda tersebut ya Mbak. Apakah dari ketiga penanda tersebut apakah ada solusi lainnya? Ada ibu, kebetulan saya itu pernah kayak memprioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan. Jadi memprioritas keinginannya seperti apa Mbak? Jadi saya membeli barang sesuai kebutuhan bukan keinginan. Jadi saya membeli barang sesuai kebutuhan saya bukan keinginan saya. Kan kebutuhan sama keinginan itu beda. Jadi Mbak Sinta ini membeli barang sesuai dengan kebutuhannya Mbak Sinta ya. Saya rasa itu sudah cukup hebat ya Mbak, karena sudah bisa menahan diri untuk membeli apa yang Mbak Sinta butuhkan daripada yang Mbak Sinta inginkan. Oke, baik. Apakah selain itu ada lagi Mbak? Ada ibu, saya itu menyimpan uang atau menabung di tempat yang nggak bisa diambil gitu, seperti nabung di bank tanpa adanya kartu ATM gitu. Baik, jadi Mbak Sinta ini menyimpan uang yang tidak bisa diambil ya Mbak ya. Lalu bagaimana lalu apakah ada yang lainnya Mbak? Ada ibu, saya menahan diri untuk tidak membuka osok-osok gitu sih ibu. Jadi Mbak Sinta ini juga menahan diri untuk tidak membuka OSOP gitu ya. Iya, Jadi OSOP-nya itu lewat apa Mbak? lewat HP ibu. HP Lewat aplikasi gitu Iya. ya, seperti Shopee gitu ya. Lalu apakah ada yang lainnya Mbak? Sepertinya itu aja sih ibu, tiga itu yang pernah saya lakukan selain yang tidak kesulitan itu. Baik, dari tiga itu dia Mbak Sinta itu sudah pernah menerapkan solusi lainnya seperti membeli barang sesuai dengan kebutuhannya Mbak Sinta, dan juga Mbak Sinta ini bisa menyimpan uangnya Mbak Sinta dengan bank yang tidak bisa diambil gitu ya, dan juga menahan diri untuk tidak membuka osok-osok seperti aplikasi Shopee gitu ya. Iya. Baik, apakah dari kalian ini punya solusi lainnya untuk permasalahannya Mbak Sinta? Ya silakan Mbak. Mungkin ini itu kayak sekarang emas kan lagi naik ya Mbak. Mungkin juga bisa menabung investasi lah ya Mbak, bilangnya di emas itu seperti itu sih Bu. Jadi
bisa Mbak Sinta ini bisa menarik apa yang diomongkan Mbak Firda itu ya, seperti menginvestasikan di emas gitu, karena emas ini kan lagi naik-naiknya gitu. Lalu apakah ada solusi lainnya? Ya silahkan Mbak Rizky. Dari saya Mbak Linda itu bisa menguatkan niat itu karena kan memang bukan dari dirinya sendiri itu bisa kuat. Kalau ada godaan apapun kan pasti kayak ditolak dari temannya, misalkan tolak temennya tadi. Kalau emang dari dirinya Mbak Sinta udah tahu, oh pengeluaranku seminggu ini udah terlalu banyak nih, udah ya kebanyakan lah, dari dirinya sudah tahu, akhirnya dia tuh bisa kayak menolak ajakan temannya, terus mengurangi belinya kayak gitu. Jadi dari solusinya Mbak Ruby ini bisa Mbak sekali lebih menyiapkan diri juga ya untuk menolong asalkan teman ataupun menjadi baik, apakah ada solusi lainnya nih? Kalau saya buat reminder ya, pengeluaran saya udah hari ini udah banyak, jadi nggak usah banyak apa ya, mau ya kemauan lagi kan pengeluarannya udah membengkak. Nanti kalau semakin hari semakin banyak pengeluarannya, ya uang bulanan habis, gak ada lagi buat Nah, jadi seperti yang jadi solusinya Mbak Desi itu membuat reminder ya, agar nanti itu tidak menjadi pembengkakan di akhir ya, dan juga bisa untuk yang akhir itu bisa untuk makan ataupun lain-lainnya gitu ya. Baik, dari solusi yang Mbak Sinta telah katakan tersebut ya, apakah ada hambatan sebelumnya Mbak? Baik, dari solusi lainnya yang telah Mbak Sinta katakan ya Mbak, apakah ada hambatan juga dalam solusi ini? Hambatan saya ketika saya melakukan solusi itu mungkin dari diri saya sendiri, yaitu yang kurang bisa menahan. Itu yang dikatakan Mbak Widi, kalau kita nggak bisa menahan pastinya ya percuma saja itu, seperti itu. Jadi hambatannya dari dalam diri saya sendiri sih. Lalu apakah ada lainnya? Sebenarnya itu seperti itu. Jadi hambatannya itu dari dirinya Mbak Sinta sendiri ya, karena kurang bisa untuk menahan sehingga masih terpaksa untuk membeli ataupun terus gitu ya. Baik. Lalu apa yang Mbak Sinta lakukan ketika hambatan itu muncul? Mungkin ketika hambatan muncul itu saya akan melakukan seperti yang disampaikan Mbak Yesi tadi, ya, juga membuat reminder bahwa pengeluaran hari itu sudah cukup banyak, jadi apabila ada pengeluaran lainnya nanti takut uang bulannya habis, seperti itu. Jadi membuat reminder ya Mbak ya, karena agar uangnya itu tidak tetap habis seperti apa yang dikatakan oleh Mbak Yesi tadi ya. Baik. Karena tadi Mbak Sita sudah menyebutkan solusi lainnya dan juga hambatan-hambatannya ya, saya mempunyai skala nih ya Mbak, dari skala 1 sampai 10, dan dari nomor 1 dulu ya. Yang nomor 1 itu Mbak Sinta ini masih belum bisa untuk mengatur keuangannya, masih suka boros dan tidak mempunyai cara. Dan yang nomor 10 ini Mbak Sinta itu sudah bisa mengatur keuangannya dan juga tidak boros, dan juga sudah bisa menabung gitu. Baik, Mbak Sinta ini berada di skala mana? Kebetulan saya di skala 5 itu, karena menurut saya itu masih di tengah-tengah, yaitu kadang juga bisa menahan diri, kadang juga tidak bisa menahan diri. Jadi saya menempatkan diri saya di angka 5. Jadi Mbak Sinta ini berada di skala 5 ya, karena masih di tengah-tengah dan bisa menahan diri ya. Lalu kalau Mbak Sinta ini berada naik di satu skala, misalnya di skala 5 ke skala 6, apa yang dilakukan Mbak Sinta?
Kalau di skala 6 mau naik ke skala 6 itu saya akan melakukan solusi-solusi yang saya sebutkan tadi dan solusi yang diberikan teman-teman ibu-ibu, karena menurut saya itu cukup efektif ibu dalam menghadapi permasalahan saya kali ini. Baik, karena tadi sudah naik di skala 6 ya Mbak ya. Bagaimana jika sudah berada di skala 8 nih? Karena 8 kan juga termasuk tinggi. Apa yang dilakukan Mbak Sinta? Ya tetap ibu saya menerapkan solusi-solusi itu. Berarti kan kalau di skala 8 saya bisa dibilang saya sudah bisa manajemen uang saya dengan baik ibu. Jadi di skala 8 ini Mbak Sinta sudah bisa memanajemenkan keuangan gitu ya. Oke, baik. Jadi Mbak Sinta tadi skalanya berada di skala 5 ya, karena Mbak Sinta itu masih di tengah-tengah dan bisa untuk menahan diri untuk membeli gitu. Dan ketika Mbak Sinta sudah naik di skala 6, Mbak Sinta ini sudah bisa menerapkan solusi-solusi yang sudah Mbak Sinta katakan tadi di awal, dan juga ketika Mbak Sinta sudah berada di skala 8, Mbak Sinta ini sudah bisa manajemen keuangannya Mbak Sinta, begitu ya Mbak. Lalu bagaimana nih dengan lainnya? Apakah ada tanggapan lain untuk Mbak Sinta ini? Ini yang Mbak Sinta lebih dikuatkan lagi niatnya juga ya. Semoga Mbak Sinta itu bisa menerapkan solusi-solusi yang tadi Mbak Sinta bilang, terus teman-teman yang bilang juga, teman-teman di sini bilang, dan tetap semangat ya Mbak. Ya, terima kasih. Teman lainnya semangat Mbak Sinta untuk menabung buat masa depan ya Mbak Sinta, karena pastinya kan juga ini menabung itu kan juga penting gitu, jadi dikuatkan lagi, terus juga mungkin kebutuhan yang sekiranya nggak memerlukan banget itu bisa dikurangin atau ditunda lah. Terima kasih ya Mbak. Tetap semangat Mbak Sinta meskipun awalnya bakalan sulit ya, meminimalisir pengeluaran yang biasanya itu besar menjadi lebih teratur itu. Saya pikir sulit, tapi saya percaya Mbak Sinta pasti bisa melakukannya. Terima kasih Mbak. Saya rasa Mbak Sinta ini juga sudah cukup hebat ya, karena saya rasa Mbak Sinta ini sudah cukup hebat juga untuk menerapkan solusi-solusi yang Mbak Sinta katakan. Juga Mbak Sinta ini juga bisa untuk manajemen keuangannya ya dengan lebih baik lagi ya. Saya harap dari solusi-solusi dari Mbak Sinta ini dan teman-teman yang ada di sini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya Mbak Sinta di kemudian hari ya Mbak ya, dan bisa bermanfaat. Baik, dari sesi konseling ini karena batas waktu kita sudah cukup ya, sudah 40 menit. Jadi saya rasa ini kelompok pada hari ini tuh sudah selesai. Apakah ada ini pertemuan untuk sesi selanjutnya? Tentunya minggu depan ya. Ya, Minggu depan itu sebelumnya sama ya. saya saja. Baik, jadi untuk sesi pertemuan selanjutnya itu minggu depan ya, dan sesinya itu sama pada kayak hari ini, jamnya juga sama gitu ya, dan tempatnya juga sama ya pastinya ya. Oke. Baik, saya tutup dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman di sini itu karena telah hadir pada sesi konseling kelompok ya, dan saya rasa teman-teman di sini tuh juga hebat semua karena juga bisa mengutarakan pendapatnya dan juga memberikan solusi-solusi yang baik untuk Mbak Sinta di kemudian hari. Dan saya merasa Mbak Sinta ini juga hebat karena sudah bisa menerapkan solusi-solusi yang sudah dikatakan dan juga bisa manajemen keuangannya dengan lebih baik lagi. Baik, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
guru